RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Kalau Pak Firman siapa? Ya. Pak Firman. Firman siapa? Lukman. Di luar. Pengen minta dimasukin ke grup. Yang lain belum ada yang masuk, Pak. Pak, duduknya madep sana, Pak. 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 Duduknya madep depan. Nah, maju dikit, Pak. Tes. Tes 1 2 3. Gue panggil itu duduk. Duduk kamu. Oh, apakah ini Haji? Bestik itu mana? Tadi mak bilang kan gitu. Wow. Iya. Wow. Sama. Alhamdulillah. Sama siapa? Masih naik tau sih itu. Wow. Ketemu di sholat. Mari gitu. Itu gue jadi Oh, laki situ. Dia tuh. Tapi kalau gatel nggak apa-apa. Bukan gatel, aduh, iya, udah. Nih, atau sini bervolume mama, gede. Ah, ibu. Nanti kalau di situ ada yang itu. Nah, Di sini semua. Yuk, Assalamualaikum Pak Ci. ya, Salam. yuk, Bapak sit aja, ayo, pegang mic-nya Pak. Pertanyaan apa Pak? Silakan Pak. Ya. Haji Makro mana kopinya? Tadi pesan kopi mana? Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi hitam apa kopi susu maunya? Yang terhormat Bapak Haji Dwi Kopi susu Susanto. bikinin, pakai es apa enggak? Eh, Hah? Kopi susu.
Yang Iya. terhormat Bapak-bapak, Susunya mereknya Ibu-ibu, Ibu Yatim ya. saudara sekalian. Gua nggak mau susu lain. Ya sama, kopi susu, 3. Ya bos. Nama saya Ayat Hidayat, asal dari Jakarta Selatan. Ya. Yang saya ingin menanyakan kepada Bapak Haji Dwi Susanto. Kebetulan hari ini saya dapat kesempatan ya Pak Haji ya. Saya Sini Bu, duduk sini Bu. Nih sini, di karpet sini. Jangan di bawah, ntar masuk angin. Nah, yang sini. lalu Sini, nah. saya ada operasi jantung bypass udah hampir 1,5 tahun. Kenapa Tapi di masih ada- bypass? Ya, Kenapa di bypass? katanya penyumbatan di jantung. Penyumbatan di jantung. Iya, Oh. tapi udah dioperasi Pak Haji. Udah dioperasi. Dioperasi. Jadi berapa jam tuh Pak? Ya, Berapa jam dioperasi? Dengar-dengar dulu. apanya Pak Haji? Suaminya, istrinya mana? Berapa jam? 5 jam. Bius total ya? Sampai saat ini bukannya saya nggak percaya sama dokter atau sama siapa gitu, tapi masih ada terasa di jantungnya Pak ya. Masih ada terasa gimana? Masih kadang-kadang nyeri gitu di depan, di jantung, sama di belakang sini masih ada nyeri-nyeri gitu kalau datang. Kata dokter apa? Kontrol. Kalau kontrol ke dokter, kata dokter apa? Kata dokter ya Mesti operasi lagi? waktu itu baru ini. Efek dari operasi? Iya, Belum pulih? udah dioperasi sih. Oke. Cuman hampir 1,5 tahun masih terasa gitu. Maksudnya sakitnya ini masih ada gitu Pak Haji. Ya. Iya, di depan, di jantungnya, terus sama di belakang sini masih ada gitu. Ya. Iya, jadi untuk sementara saya memohon doa dari Pak Haji. Ya. eh, Bapak tadi datang jam berapa? ya, Tadi Bapak datang ke RDI jam berapa? jam berapa tadi? Bapak tadi ngeliat gak ada tamu RDI yang diriung sama anak yatim? Iya. Nah, kayak gitu Pak pengobatannya. Jadi Bapak tidur, nanti diriung sama anak yatim. Dipegang dari ujung kepala ke ujung kaki. Nanti Bapak di rumah dicentongin. Bapak dicentongin pakai centong RDAY. Nanti dicentongin, atau Bapak di rumah punya centong kayu, pakai centong kayu. Yang paling manjur itu adalah pengobatan yang ilmu kearifan lokal. Apa tuh? Ibu remes alat kelaminnya ibu balurin di jantung. Ibu remes alat kelamin ibu balurin di jantung. Ibu remes alat kelamin ibu dibalurin di punggung. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Selama 9 hari paling cepat, paling lama 99 hari paling lama. Nanti Bapak harusnya nggak boleh dengar, tapi Bapaknya udah nanya gimana. Namanya air asinan. Nah, Saya ini Pak Haji, apa? pengen cepet-cepet gitu maksudnya. Nggak apa-apa ya, denger ya. Cepet sembuh. Nggak apa-apa ya. Gitu, iya. Ibu bangun tidur sebelum pipis cebok alat kelamin ibu. Air cebokannya diminumin ke Bapak. Contohnya mana? Coba cerita. Jadi saya ini dikasih air minum khusus dari istri saya. Karena di situ saya ada yang dirasa, diantaranya penyakit gula saya masih kadang-kadang naik turun. Terus sama istri saya supaya gulanya normal, karena saya juga ada pembengkakan ini jantung. Jadi cepet capek Pak.
cepat lelah ibaratnya gitu. Jadi nggak kayak mandu lagi Pak. Jadi sama istri saya itu kalau saya mau ke RDAY dikasih ini, dibekalin ini air dari istri saya. Jadi sama istri saya Cebokan alat kelamin. itu cebokin masukin ke dalam sini, ke dalam ke dalam Tupperware ini. Jadi saya nggak minum lagi di sini. Dari Sebelum Bapak. minum, sebelum dibikin buat minuman Bapak, Ibu mesti teliti. Jangan sampai ada rumput laut. Dicari, nggak boleh ada rumput laut ya. Lanjut. Jadi alhamdulillah sekarang gula darah saya normal dari 500 sekarang 100, kemarin tuh 113. Terus biasanya saya jarang olahraga, sekarang udah bisa naik sepeda 1 jam. Dan bisa berenang. Bisa berenang Bolak-balik. sampai 40 bolak-balik. 40 kali bolak-balik. Biasanya baru 2 kali aja udah berasa banget capek gitu Pak. Nah memang butuh proses ya, jangan protes. Kalau kita protes sampai kapan kayak gini, jadi ibaratnya kembali lagi ke nol, karena di situ ada keraguan-keraguan, akhirnya sugesti kita nggak kebangun di sini bahwa kita nggak yakin. Jadi harus yakin bahwa semuanya baik-baik aja dengan ilmu kearifan lokalnya, misalnya dikasih air cebokan kita amin aja, alhamdulillah aja pasti kita sembuh kayak gitu Pak. Dan harus semangat. Kalau kita bilang ya dikasih air lagi nih, ya kasih lagi nih. Jadi manfaatnya luar biasa. Jadi saya minum ini udah jadi kebiasaan. Dan salah satunya saya jadi nurut Sini Bu, banget maju Bu. Katut Sini maju Bu. sama istri. Ayo maju sini. Majuan lagi biar nanti muat. Sini. Nah, Karena maju. Ya, sini ayo. Ayo nanti biar yang belakang datang bisa muat. Ayo sini. Ayo biar saya cepat ngaceng. Udah. Ya nggak apa-apa. Ya. Bapak sebelah sini. Depan. Ini jajar sama Bapak yang topi putih. Ayo. Maju Pak lagi, maju lagi. Yuk, maju lagi. Ayo maju sampai mentok, tadi tendang. Nah, sip. Nah itu untuk apa? Untuk manfaat untuk kesehatan. Yang kedua, air ini juga disebut ya kayak air asin, air cebokan juga dari istri, karena istri saya lebih prepare labor dari rumah, tentunya sama ada di melakukan sesuatu buat saya. Di antaranya biasanya kalau saya istri saya dapat uang kontrakan 20 juta dalam 1 tahun, itu kan pastinya puluhan juta ya, bukan 1 juta 2 juta. Itu kalau saya dikasih cuma 2 juta langsung Ibu di saya sini, ngambek. deretan ibu-ibu sini. Saya langsung marah banget. Terus ngegas gitu, saya bilang, gila lo ini kan kontrakan gue, masa gue lu Bu, dapat majuan 2 lagi, juta, Bu. gue masih 2 juta Sini, gitu. nggak apa-apa. Akhirnya Yo, Pak Sidik Nggak mungkin AC-nya apa-apa. di inian dikit. nggak apa-apa. Eh, Sekalian ngasah alat kelamin. Biar alat kelaminnya tajam. Ngasah alat kelamin. Biar alat kelaminnya tajam. Ya. Pak Haji, itu jangan ibu-ibu yang duduk di lantai Pak Haji. Ya. Nanti itunya apa? Karpet. Kacangnya tumbuh. Ya. Ayo. Lanjut. Ya lanjut ya Ibu. Jadi ketika istri saya menerima uang kontrakan ruko misalnya ada berapa puluh juta gitu. Masa saya cuma dikasih 2 juta, saya juga butuh duit gitu kan. Akhirnya saya ngambek, gila lu ya laki lu kasih segini. Gue juga minta duit gitu. Akhirnya saya bilang, emang harus bayar listrik, gak bayar anak kuliah segala macam. Akhirnya kita ribut mulu. Sebetulnya saya sih lebih banyak ke ke tukang burung, makanan ikan kayak gitu ya, belanja seperti itu. Kalau nggak ada saudara yang datang masa kita nggak kasih uang sangu gitu. Tapi istri saya maunya semuanya gitu. Tapi setelah saya rasain ini, kita jarang ribut dan dikasih berapa duit aja saya serang terima. Misalnya istri saya dapat 20 juta, 30 juta, saya dikasih juta aja udah senang aja. Kayaknya ini air asinan ini. Dampak dari air asinan. Kayaknya doanya nurut manut katut, apa yang kamu mau kasih, papa nggak marah. Kayaknya ini nih. Jadi saya terserah udah, papa, ini udah bayar kontrakan 30 juta. Ya udah, mama mau kasih berapa? Dikasih berapa aja saya mau aja.
Tadinya kan saya langsung ngegas, ngeng, langsung naik, teriak-teriak lah kita. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya sih kebaikannya buat saya juga tuh, dan saya selalu marah-marah, nggak bisa meredam marah. Sekarang saya dikasih apa aja, berapa duit aja dia terima. Dan rasanya papa kalau mau apa-apa minta ke mama, mau makan apa mau pergi kemana bilang ke mama. Jadi udah saya tenang aja. Di antaranya biasa saya ribut kalau udah bayar kontrakan, sekarang alhamdulillah senyum aja, saya senang aja gitu. Nah, ibu bisa praktekin ke suami, ibu bisa praktekin ke anak, ibu bisa praktekin ke mantu, ibu bisa praktekin ke cucu. Misalkan anak kita ugal-ugalan, cucu kita ugal-ugalan, taklukin pakai air asinan. Bohong nggak? Suami juga begitu. Nah, ketiga Pak, pakai air rebusan kelapa hijau. Jadi ini kelapa hijau dipotong, direbus, udah mendidih, kelapanya diangkat, terus dikupas, diminum pakai sedotan selama 9 hari sampai mendidih itunya airnya. Nanti kan kelapanya anget, dikupas, diminum. Buat semua penyakit. Buat semua penyakit. Kemarin Haji Marco kita kasih gitu. Sekarang Haji Marco lagi nggak mau, dia lagi mau es kopi susu, tapi maunya susunya ibu yatim, kopinya kopi RDAY. Tadi saya lihat ibu-ibu gak ada yang bisa diperes soalnya. Kita tadi nyari keluar dulu. Jadi Bapak, tidak ada yang tidak mungkin. Bapak udah ke dokter, udah di bypass. Kata dokter itu himbasnya bypass, nggak apa-apa dah. Apa kata dokter ngomong, biarin dah mulut-mulutnya dia mah nggak apa-apa. Nah, Bapak coba praktekin ilmu kearifan lokal. Diremes alat kelamin ibu, dibalurin ke jantungnya suami. Kalau mau tidur remes, punggungnya juga. Mana mic-nya? Mic-nya. Sebenarnya Ayo, udah. Sebenarnya saya datang ke sini sama suami itu udah 3 tahun, Pak. Tapi udah dipraktekin belum ilmu RDAY? Kalau kelamaan Udah. belum dipraktekin buat apa? Udah dipraktekin, cuman Ibu remas waktu alat itu- kelamin ibu taruh Nah, di jantungnya? Belum. Oh belum. Baru tahu kali ini. Saya Coba cuman- sekarang ibu buka dulu alat kelamin ibu. Diremes. Kita cuma hijab sama yatim gitu, emang nggak ngomong sama Pak Haji. Waktu itu saya lama nggak kesini karena suami operasi. Remes bu alat kelamin ibu. Remes. Remes balurin ke jantungnya bagian sakit. Remes alat kelaminnya balurin di punggungnya bagian sakit. Bohong nggak sembuh pak. 9 hari pak. Minimal 9 hari. Maksimal 99 hari maksimal. Nanti bikin air asinan kayak gini. Manjur gak? Manjur. Nanti bapak rebus kelapa ini. Murah meriah kok. Nggak sampai jutaan. Ya kan? Iya Pak. Apalagi alat kelamin ibu pribadi kan. Gratisan. Kalau dia cuman kan dapat centong, jadi cuman pakai centong gitu Pak. Kurang manjur bu. Centong manjur Kalau ini tapi kan Pak Haji yang ngomong, kalau Ya. saya yang ngelakuin aja kalau nggak denger kan takutnya nggak mau gitu loh, Pak. harus mau. Bapak mau umur panjang mau apa enggak? Harus mau. Bapak mau umur panjang enggak? Nanti kalau bapak umurnya pendek nyesel seumur hidup. Pada saat bapak dikubur, bapak minta bangkitin lagi sama Allah, udah nggak ada kesempatan. Kok nggak ada kesempatan? Nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Lo udah gue kasih hidup kemarin, kenapa nggak dipraktekin ilmunya RDAY? Nah, ngerinya nih Pak, kalau bapak meninggal, amit tapi jangan sampai istri nengokin bapak ke kuburan setahun 2 kali, mau puasa sama mau lebaran. Ini namanya istri kurang ajar. Itu masih mending Pak. Ngerinya amit amit jangan sampai, jangan sampai amit amit jangan baik. Istrinya bapak sibuk boro-boro ke kuburan setahun 2 kali, setahun juga nggak sempet. Janganlah. Nah, coba bapak praktekin dulu. Nanti datang bapak ngobrol. Pak Haji, alhamdulillah hajat saya sehat, gitu ya. Oke?
Yo, Ibu gantian yang mau nanya. Ibu yang mau nanya? Saya dulu ya Pak. Ya. Alhamdulillah Pak, yang saya praktekin dari ilmu Pak Haji banyak gitu, banyak yang tercapai kecil-kecil. Cuma adalah banyak gitu. Yang awalnya saya datang ke sini tuh punya hutang 200 juta. Sekarang masih sih tinggal 50. Cuma saya minta Pertanyaannya, bagaimana caranya biar cepat lunas Pak? Tahun 2026 tuh saya kepengennya udah lunas, udah clear. Nggak bisa Bu. Kok nggak bisa Pak Haji? Orang kalau belum waktunya berak dipaksain berak, bisa nggak BAB? Iya. Ini belum waktunya sholat subuh, Ibu paksain sholat subuh. Allahu Akbar. Diterima gak sama Allah? Enggak, orang belum waktunya subuh. Gak bisa, jadi pasti lunas. Tapi yang penting Ibu berbuat. Pasti terkabul, pasti lunas, pasti. Ya, jadi Ibu Sama jangan bilang, pengen... Pak Haji 2006 saya pengen lunas. Nggak bisa, emangnya Tuhan lo atur. Jangan, udah aja Ibu ijab. Tamu RDAY namanya Haji Marco. Ijab kabul, tanahnya pengen laku, ijab 2014. Alhamdulillah terkabul, tanahnya laku tahun 2025. Berapa tahun tuh? 12 tahun, 11 tahun. Lakunya 460 miliar. Coba kalau 2014 laku, paling lakunya 10 miliar, mungkin 20 miliar. Jadi memang begitu maunya. Aja ya, Pak. Ya, jadi kalau Ibu pernah hamil kan? Ya. Ya siapa yang buntingin? Lo yang buntingin ya? Lo harus lapor gue. Baru hamil 2 bulan, pengen lahiran bisa gak? Nggak bisa, kan belum waktunya. Jadi kalau memang belum waktunya lunas, nggak bisa dipaksa lunas. Nanti pasti lunas. Tinggal Ibu sering-sering meraktekin ilmunya RDAY. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Pak Haji saya cuma selembar, nggak apa-apa. Pak Haji saya cuma 2 lembar, nggak apa-apa. Yang penting berbuat. Pak Haji, saya nggak sedekah subuh, nggak boleh, harus sedekah subuh. Sedekah subuh kalau di RDAY wajib. Gitu. Ini Pak Haji, ya saya tiap hari sedekah subuh. Cuma maaf Pak Haji, jadi kalau saya di rekening saya ada, saya transfer. Kalau di rekening nggak ada, saya nyimpen di kotak gitu Pak. Nggak boleh, sedekah subuh harus tiap hari. Kalau di musola nggak bisa juga? Nggak bisa, harus sedekah saya suka titip subuh. kalau suami subuh, saya ngeluarinnya sebelum tidur, tapi dibawanya subuh gitu. Nggak boleh, sedekah subuh harus dikerjainnya dari habis sholat asar sampai jam 00. Emang RDAY agak aneh, tapi emang adanya gitu. Diberikannya harus ke Anak yatim kurung, anak yatim umroh, atau anak yatim tahajud. Ada gak di rumah Ibu? Kalau nggak ada, numpang wifi-nya RDAY. Kalau anak yatim kurung sih ada. Ya, cari. Kalau nggak ada, numpang. Kita di Berarti- sini ada 170. Oh berarti diantara itu ya Pak jamnya? Ya, Ibu transfer. Paksain. Nanti kalau Ibu duitnya banyak, boleh kemana-mana. Kalau duitnya cuma segitu, paksain. Spesial. Berobatnya yang spesial. Jangan dokter umum. Baik, Dokter baik. spesialis. Cuma belum bisa banyak Pak. Nggak apa-apa. Kan di RDAY yang sedekah tuh 100.000. 100.000, ada yang 200, ada yang 300, ada yang 1 juta, nggak apa-apa. Yang penting berbuat, yang penting kan dia hidup buat teman hidup hari tua. Jadi pada saat malaikat mau ngambil nyawanya dia, nggak taunya sedekah. Nggak jadi diambil, lumayan manjangnya. Minimal alat kelaminnya manjang, umurnya panjang. Amin. Pas mau diambil lagi, sedekah subuh lagi. Nggak jadi lagi, kan lumayan bos. Apa artinya 100.000 bos? Buat umur panjang. Kalau umurnya pendek nyesel seumur hidup. Paksain sedekah subuh, paksain. Cari anak yatim kurung, cari anak yatim umroh, cari anak yatim tahajud yang spesial. Nggak ada Pak Haji numpang wifi-nya RDAY. Nanti Ibu lihat di YouTube atau Ibu lihat di TikTok, setiap jam 00 ada ijab kabul sedekah subuh patungan hari Rabu malam Kemis. Nanti kan disebutin tuh nama-namanya.
Nomor 1, nomor 2, nah ibu nomor berapa? Misalkan nomor 420, kan disebut. Iyalah kalau 100.000 paling bawah dong. Kalau yang paling atas yang pasti yang besar-besar, turun gitu. Boleh Bu, yang penting ibu umur panjang. Baik, baik. Pak. Ya, sedekah subuh wajib ya. Terima kasih. Wajib kalau di RD wajib. Yuk Bapak pertanyaannya. Mana mic-nya Bapak yang mau nanya? Nggak ada. Mana mic-nya? Kalau nggak nanya nggak apa-apa. Pindah ke ibu. Bapak nggak nanya. Ya udah. Ya udah ibu dulu nih, Bapak agak blow on. Nih lihat ya Pak, cara nanya gini nih Pak ya. Biasa kalau bapak-bapak pertama-tama blow on ya. Nanti kedua noblos lu ya. Bu, nanyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi dari Depok Pak Haji. Ya. Saya kalau yang hajat Kencengin suaranya. Yo. Iya, hajat saya yang untuk anak-anak kan sudah terkumpul semua Pak Haji. Ya. Nah sekarang tinggal saya. Saat itu Pak Haji bilang nantilah saya ajarin Mbak, kan gitu ya. Ya. Saya pengen target terlampaui gitu Pak Haji. Apa? Target saya di kerjaan terlampaui. Apa? Targetnya terlampaui, tercapai. Targetnya apa? Kan saya nggak tahu. Oh iya, saya kerja di asuransi. Jadi supaya bisa tercapai target saya. Ibu kan ada ilmunya RDAY kertasnya. Nanti ibu kalau privat diajarin, karena ibu nggak privat nih umum. Saya kalau ngajarin sejam, bisa 2 jam. Nanti yang lain nggak kebagian nanya. Intinya aja ya. Iya. Kalau ibu privat pasti saya ajarin, nggak mungkin nggak. Seingat saya dulu saya pernah privat tapi udah tahun dulu Pak yang rame-rame di belakang itu. Enggak, kalau privat cuman sendiri Bu, berdua ibu sama saya doang. Rame sekali saat itu, jadi dapat dikasih privat. Itu ada ilmu dari Pak Haji yang saya masih ingat sedikit-sedikit lah. Yang waktu itu privatnya ada di bawah itu Pak Haji yang belakang kamar mandi. Iya, pokoknya kalau privat tuh cuman berdua, nggak ada banyak iya, orang ya. Jadi gini, dulu pernah diajarin. manggil. Saya lupa. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Alat kelamin perempuan gede, alat kelamin laki-laki gede. Rame-rame target saya terlampauin. Udah nanti Ibu. 1 triliun per bulan, 1 triliun per bulan. Amin. Udah liburan ke Eropa gitu Bu caranya. Kalau ibu privat saya ajarin Bu, nggak mungkin nggak, karena ini nggak privat. Jadi saya global aja. Iya. Karena takutnya yang lain nggak kebagian nanya. Ya. Boleh. Ada lagi Bapak pertanyaannya? Sudah cukup Pak Haji, terima kasih. Boleh. Yuk Bapak, bisa nggak nanya? Nah, kemarin saya udah semi privat kesini sama istri sebulan yang lalu. Cuman istri kan suka ini nanya nih, kok belum ada tanda-tanda hasilnya nih, gimana? Apa? Belum ada tanda-tanda hasilnya gitu. Apa hajatnya, kan saya nggak tahu. Oh ya itu kayaknya yang apa? Centong itu kan. Hajatnya apa? Hajatnya ya biar bisa inilah hasil gitu, pakai ilmu centong itu gitu. Nggak bisa Pak. Bapak tuh berharap nyentongin, berharap dapat cair 10 miliar, nggak bisa. Orang berharap siap-siap kecewa. Jadi Bapak nggak boleh harap. Santai aja Bos. Haji Marco juga santai, betul? Betul Pak Haji. Santai aja. Santai manggil. Nanti ada Bos, tenang aja. Bapak nggak boleh berharap. Ilmu RDAY nggak boleh berharap. Itu syarat utama. Kalau Bapak berharap nggak bisa. Haji Marco meraktekin anaknya diterima di IPB tanpa tes. Anaknya diterima jadi pramugari. Anaknya ranking. Dia nggak berharap, berbuat, jalanin, syukurin, nikmatin. Kalau istri Bapak kan nggak mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, nggak boleh Bos. Kasih tahu dulu. Ya. Ada satu lagi. Apa? Ini anak saya juga mau berangkat ke Jepang tapi belum berangkat juga dari tempat ininya ini. Ya nggak mungkin berangkat dong Bos, karena lo berharap. Berharap nggak? Ya, berharap jangan. Lo tinggal manggil aja. Pasti berangkat. Pasti berangkat. Tapi titik, nggak boleh koma. Kalau koma berharap Bos. Haji Marco kan pramugari anaknya. Namanya huruf terakhir Z. Di mana-mana huruf Z tuh nomornya paling akhir. Tapi anaknya selalu yang pertama.
Karena dia berbuat sedekah pembersih WC, diselangkangin, dilangkahin, disuwuk, diselangkahin, dilangkahin, disuwuk. Kayak kemarin nih tamu RDAY itu yang orang Lampung, yang kasih saya kasih sangu 1 juta. Anaknya diterima di P3K, dilangkahin, disuwuk, dilangkahin, disuwuk. Setelah P3K, sertifikasi, dilangkahin, disuwuk, dilangkahin, disuwuk, dilangkahin, disuwuk. Anak saya nggak mau Pak Haji dilangkahin, disuwuk, nggak percaya dengan ilmu RDAY. Bikin dulu air asinan, prosesnya begitu, ada tahapannya Pak. Nanti setelah dikasih air minum air asinan, kan dia takluk tuh. Kita bilang, Dek, Kak, mau gak kamu berangkat ke Jepang? Tapi syaratnya kamu dilangkahin, tapi syaratnya kamu disuwuk. Nih, lihat deh ada YouTube-nya ini. Kan dia mau, baru Bapak berbuat. Jangan Bapak bilang, anak saya mau ke Jepang tapi belum berangkat. Pasti berangkat Pak, nggak mungkin enggak. Tidak ada tamu RDAY yang gagal hajatnya gak terkabul. Ini ada tamu saya Pak 2026, saksinya dia, orang Boyolali. 2026 besok saya berangkatin haji gratis, betul gak? Karena dia berangkat suami istri, jadi istrinya sama suaminya saya berangkatin orang Boyolali. Dia meraktekin ilmu RDAY, apa yang dipraktekin? Disuwuk, dicamahin, kasih air asinan. Anaknya yang nomor 2 dokter, anak yang nomor 3 dokter, anak yang nomor 4 nih mau masuk sekolah kedokteran. Kemarin testimoni. Besok lo berangkat haji 2026 gratis dari gue. Sama istri, sama suami lo. Kedua, lo hadiah tunai hari ini gue beliin HP 2. Kamu 1 sama anaknya 1 karena anaknya mau masuk kedokteran. Iya betul? Gue beliin HP 2. Nah, Bapak juga begitu Pak. Berbuat. Bohong gak terkabul. Yang ngerjain Bisa? itu saya apa istri Pak? Apa? Yang ngerjain itu saya apa istri? Kalau istri yang langkahin boleh. Telanjang nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, pakai dasar, diangkat, dilangkahin anaknya. Berangkat ke Jepang, berangkat ke Jepang, berangkat ke Jepang, berangkat ke Jepang. Disuwuk, diremesin alat kelamin istri, taruh di mukanya anak, boleh. Kalau istrinya nggak mau, pakai alat kelamin bapak bisa, dilangkahin. Usahain anaknya tidurnya madep ke atas. Ya. Nanti dilangkain, istrinya nggak pakai celana, suruh lihat, Dek, terang nggak? Kalau gelap berarti nggak akan berangkat ke Jepang. Berarti bapak mesti pakai neon box, pakai lampu pijar. Mama, aku kayaknya terang deh lihat nih, berarti kamu berangkat deh. Ini udah dipraktekin sama Haji Marco, anaknya sekarang jadi pramugari. Udah dipraktekin sama Haji Marco, anaknya diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Udah dipraktekin sama Haji Marco, anaknya sekarang ranking dua-duanya yang cowok. Udah dipraktekin sama Ustadz Bondas, anaknya alhamdulillah banyak yang anak-anaknya 4-4 terkabul. Yang pertama mau berangkat umroh, nomor 2 dokter, nomor 3 dokter, yang 4 dokter. Nah bapak juga begitu. Udah dipraktekin sama saya, anak saya 3-3-nya dokter. Bapak praktekin aja Pak, ini ilmu kearifan lokal Pak. Namanya disuwuk kalau Sunda, dicamahan kalau Sunda, kalau Jawa disuwuk. Kalau Surabaya digembokin atau disawanin. Kalau orang bilang ilmu aliran sesat, jangan dengerin. Karena dia belum kepentok aja, entah kepentok juga dia kemari. Tenang aja. Kan banyak Pak di YouTube tuh yang jelekin saya. Bayangin Pak, kaki saya bisa masuk YouTube loh Pak, bengkak. Segini. Sekarang sembuh tuh, udah kempes. Tadinya kan bengkak masuk di YouTube dijelek-jelekin. Coba Bapak lihat di TikTok, kaki saya masuk TikTok, gila gak? Iya, dijelek-jelekin bahwa kaki saya bengkak, disorot di TikTok. Ada lagi. Gue bilang, keluar lu, jangan masuk RDAY lu. Hah? Kerajinan kaki saya di syuting. Dari situ tuh syutingnya tuh. Langsung saya keluarin. Iya. Gurunya. Masa kakinya di syuting. Aduh. Apa nggak bisa nyuting muka gue yang ganteng apa? Nyuting kaki gua. Coba bayangin bos. Jadi Bapak harus yakin Pak, pasti terkabul. Doa ibu atau doa seorang wanita yang alat kelaminnya udah pernah ditoblos, nggak pernah gagal.
Nah ini sekarang semuanya udah pernah ditoblos belum? Belum? Udah? Belum? Coba periksa dulu. Pak Haji boleh saya keker nggak? Jangan. Ya. Pakai jagungnya, pakai jagung. Pakai jagung. Keker. Acting mulai. Yang mana nih Pak Haji? Namanya siapa? Ica-nya. Kalau yang namanya Ica sebentar saya lihat ya. Wah Pak Haji, rumputnya udah tinggi Pak Haji. Ya Allah, udah lama nggak pernah dibabat. Sama itu Pak Haji udah lama nggak ada tamu Pak Haji. Sampai-sampai Pak Haji itu banyak sarang laba-labanya Pak Haji. Dan yang paling bawah banyak sarang undur-undur Pak Haji. Semangat ya. Pasti kabul. Kan humor. Jadi Pak, Bapak harus yakinnya tingkat dewa. Bapak tahu gak, Ibu tahu gak yang namanya cicak? Cicak. Semua punya di rumah, semua pasti ada binatang cicak. Cicak tuh ada lagunya Pak. Dari zaman Nabi Adam udah ada lagunya cicak. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ku tangkap. Sekali lagi Pak Haji. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, Lalu ditangkap. Mau bilang sekali lagi takut kualap. Aduh. Ini namanya senjata makan. Gurunya dikerjain muridnya. Pak, cicak itu binatang yang tidak bisa terbang. Tapi makanan cicak adalah binatang terbang, nyamuk. Coba bayangin Pak, kalau mau protes tuh cicak Pak sama Allah. Allah, saya kan bukan binatang yang bisa terbang. Kenapa makanan saya binatang terbang? Contohnya nyamuk, laron, atau lah bahasanya apa? Dia tidak protes Pak. Dia cuman merayap aja. Sambil dia manggil. Nah kan ada ilmu erdai, ilmu manggil. Alhamdulillah, alhamdulillah. 999 kali, sehari 27 kali. Nah, Bapak juga begitu. Cicak tuh cuman gini Pak. Iya, cek cek cek. Nyamuknya datang. Nah, Bapak juga begitu. Bisa gak manggilnya sekali Pak Haji? Nggak bisa karena cicak berkali-kali. Kalau Bapak manggil ayam memang sekali. Krrr. Berulang-ulang. Krrr, 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 nyamperin. Begitu juga manggil kucing. Apa sekali? Pus. Nggak dong. Berkali-kali. Pus. 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 Ah gitu. Coba Pak. Istri kalau manggil Bapak emang sekali? Enggak. 2 kali Pak. Nggak denger. Pak. Bapak. Tuh. Berulang-ulang. Emang begitu. Nah Bapak juga begitu. Jadi pasti Pak anaknya berangkat ke Jepang. Pasti Pak anaknya berangkat ke Jepang. Panggil terus. Pasti berangkat. Haji Marco juga gitu. Pasti anak saya terbang. Pasti anak saya terbang. Pak namanya pramugari tuh kadang suka grounding. Gak terbang. Apa namanya tuh? Nunggu jadwal. Tapi anaknya Haji Marco nggak pernah tidak terbang. Sebulan terbang terus. Alhamdulillah tuh gajinya dapat. Tunjangan terbangnya dapat. Apa yang dilangkain? Kalau dia pas lagi off, pas lagi pergantian itu off, dipaksain putrinya pulang ke rumahnya di sini. Disawanin sama mamahnya. Betul, alias di suwuk. Alias digembokin, alias dicamahin, alias dilangkahin mau berangkat. Nanti dia nyampe lagi di kosannya atau di apartemennya, apartemen pramugari, udah keluar tuh jadwal-jadwalnya untuk penerbangan berikutnya. Betul Pak Haji. Betul? Malam ini lagi ke Timika. Lagi ke Timika. Nah mau saya
Coba ibu praktekin ilmu kearifan lokalnya dulu, ilmu RDI kearifan lokal. Saya nggak setuju bapak dan ibu punya anak sekolah pinter, saya nggak setuju. Buat apa pinter-pinter? Kalau cuman jadi staf ahli. Kenapa kita nggak kaya raya? Sehingga bapak dan ibu nanti dimuliakan sama putra-putrinya. Kok Pak Haji gitu? Lah, emang begitu. Saya motivasi bapak dan ibu supaya bapak dan ibu tidak diremehin sama anak dan mantu. Saya mau bapak dan ibu di hari tua sekarang ini, karena rata-rata bapak dan ibu yang hadir di sini kan udah lolita, lolos 50 tahun. Dan rata-rata jelita, jelang 50 tahun. Kalau bisa di usia 50 tahun ke atas atau 40 tahunan ke atas, saya mau bapak dan ibu punya penghasilan minimal sebulan 10 miliar tunai. Amin. Biar nggak diremehin sama anak dan mantu. Dan nggak diremehin sama cucu. Bisa nggak? Harus bisa. Amin. Tanpa kerja. Amin. Kan kita udah kerja dulu. Kita udah mengabdi sama suami. Kita udah ngabdi sama kantor. Kita udah ngabdi sama perusahaan. Masa di usia sekarang kita masih nggak mau praktekin ilmu kearifan lokalnya RDAY. Praktekin, bohong nggak 10 miliar. Nah begitu juga bapak pasti berangkat ke Jepang. Tapi syaratnya satu bu pak, tidak boleh berharap. Kita kadang suka berharap. Nggak boleh. Karena Pak Bu Isro yang orang Boyolali yang saya berangkatin haji gratis 2026 besok. Dia tidak berharap. Dia praktekin dan praktekin dan praktekin dan praktekin. Iya betul? Nggak berharap kan? Enggak. Saya berangkatin Pak, sepasang suami istri. Kita masih butuh 99 orang lagi. Kita mau berangkatin 100. Bapak dan ibu yang hadir kalau bisa ikut berangkat. Pak Haji, maaf ada lagunya Pak Haji. Apa tuh? Sepasang suami istri naik haji, dibayarin sama Pak Haji. Terus? Harus yakin ibu dan bapak-bapak pasti bisa ikut dinaikin sama Haji Pak Haji. Ambil salah Pak Haji. Coba lagi dari awal. Dari awal lagi. Acting mulai. Sepasang suami istri naik haji, dibayarin sama Pak Haji. Pasti ibu bapak ikut naik haji, dibayarin sama Pak Haji. Iya. Bayangin Pak, nggak mimpi Pak. Suami istri berangkat haji gratis 2026. Nah bapak dan ibu kalau bisa, termasuk nih ibu-ibu yang hadir di sini, buktiin sama anak, mantu atau cucu yang selama ini mencibir kita. Mana mungkin? Dari mana? Buktiin Pak kalau bisa lah, ini bisa. Ini kan tadinya dicibir sama anaknya, ya betul? Itu apaan tuh? Tapi gue bilang praktekin, buktiin. Nah, alhamdulillah anak yang nomor 2 dokter. Anak yang nomor 3 dokter. Pakai ilmu RDI. Sekarang anak yang nomor 4 mau masuk dokter. Yang kedua laki dokter, nomor 2 dokter laki, nomor 3 perempuan mau sekolah dokter. Saya bilang waktu itu, kita ngobrol privat ya di rumah ya, dia bawa anak-anaknya ya. Saya bilang sama dia, kalau gurunya anaknya dokter, mantunya dokter, anaknya dokter, lu juga harus punya anak dokter, saya bilang gitu kan. Lu harus punya mantu dokter. Lo harus punya, iya saya bilang kalau anak gue nomor 1 dokter, anak gue nomor 2 dokter, anak gue nomor 3 dokter. Lo harus anak nomor 2 dokter, nomor 3 dokter, nomor 4 dokter. Dan alhamdulillah terbukti anaknya yang dokter nomor 2, pacarnya juga dokter. Betul gak lo? Tuh, tepuk tangan dulu dong. Jadi ucapan adalah doa. Kalau ibu ngomong positif, pasti terkabul bu. Walaupun sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti terkabul. Tapi kalau bapak dan ibu ngomongnya negatif, itu hitungannya menit, paling lama jam atau hari udah terkabul. Kok ngomong begitu? Ada tamu RDAY. Dia ngomong begini, laki-laki sama istrinya. Mama, nanti kalau saya nggak ada,
tolong urusin kakak gue ya. Karena kakak gue nggak punya apa-apa. Nggak punya rumah, miskin. Udah disingkirin sama keluarganya. Apa jawab istrinya? Iya papa. Itu ngomong negatif apa positif? Negatif. Dia ngomong negatif. Apa yang dia omong? Mama, kata suaminya, nanti kalau gue meninggal, amin tapi yang baik ujung baik jangan sampai, tolong urusin kakak gue ya, karena kakak gue orang nggak punya, bla 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 bla. Karena dia tinggal di rumahnya adik lo, jangan diusir ya. Apa jawabnya istrinya? Iya. Itu ngomong negatif apa positif? Negatif. Itu nggak sampai setahun, nggak sampai 6 bulan terkabul. Bener, suaminya meninggal. Nah, mau saya, bapak jangan jadi Tuhan kecil dah. Ibu jangan jadi Tuhan kecil dah. Titip-titip pesan apaan sih lo? Kita kadang suka titip-titip pesan. Emang lo Tuhan apa lo? Udah aja. Berbuat yang positif gitu loh. Jangan ngomong-ngomong titip-titip pesan, gue gak setuju. Nanti langsung dikabulin gimana? Jangan ya. Ini ilmu kearifan lokal tapi manjur. Boleh gak kalau Pak Haji, saya elus-elus alat kelamin suami saya biar manjang, biar manjang, biar manjang. Boleh itu. Karena itu positif. Biar manjang, biar manjang, biar manjang boleh. Oke. Yuk, Ibu pertanyaannya apa? Gantian. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusnyati dari Kuningan, Jawa Barat. Saya praktekin ilmu Pak Haji udah 1 tahun, bangun jam 12 malam. Saya punya penyakit kolesterol. Alhamdulillah udah 1 tahun sekarang sembuh. Terus sekarang masih mau ketemu sama Pak Haji. Nih ketemu. Waktu sore belum ada buat ongkos. Tapi saya WA sama Pak Haji terus sama itunya. Mudah-mudahan enggak pasti saya Enggak, pertanyaannya bisa. apa? Gue udah. Besok pagi. Kan gue nggak banyak waktu. Pertanyaannya apa pertanyaan? Pertanyaannya saya mau lunas hutang saya. Kan tadi udah bilang di ibu ini, kalau belum waktunya lunas, bisa gak lunas? Gak bisa. Terus, pasti lunas. Iya, pasti lunas. Terus pasti cair 10 miliar. Iya. Jadi ibu jangan diulang-ulang lagi pertanyaannya, Pak Haji saya pengen lunas. Udah jangan ngomong begitu. Pasti lunas. Kan ada ayatnya, malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam, kata Allah aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin aku bisa. Maksudnya cuma lunasin utang nggak bisa? Bisa. Tapi kalau belum waktunya nggak bisa. Nanti waktunya pasti. Nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, rezeki juga beda. Mungkin ini cairnya bulan Januari, ibu bulan Februari 2090. Yo, bapak-bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya kan lagi suka jualan ini sembako Pak. Di mana? Di Jakarta. Terus sekarang ininya menurun. Biasanya 10 sebulan 10 juta gitu. Sekarang menurun ya. Pengennya sih ada ilmunya terus biar sebulan dapat 5 miliar gitu. Keuntungannya Pak. Kan ada ilmu RDA yang manggil alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli gitu yang ada di YouTube. Bapak tinggal praktekin. Kalau sekarang kan enaknya bisa ini langsung gitu Pak. Iya, Bapak tinggal praktekin. Iya Pak. Bohong. Tamu RDAY yang udah disantet 11 tahun aja bisa sembuh. Kalau gue tanya, mau gak tukeran penyakit? Lo disantet, rezeki lo buat dia lo disantet, mau gak? Tapi lo nanti sembuh. Gak mau, tetap aja lo maunya omset. Tadi yang di Riung yang disantet tuh, itu sembuh. Apalagi rezeki, paling gampang rezeki bos, cair. Yang lebih sulit apa? Disantet. Yang tadi di Riung tuh gratis, gratis nggak bayar. Di Riungnya gratis, ijabnya gratis, santunannya gratis, air asinannya gratis, air rebusan kelapa hijau gratis,
makan di sini selama 9 bulan gratis, Kamar. penginapannya gratis. Betul? Betul. Ini saksinya. Ada berapa? Ada 2 orang sama ibu-ibu tuh. Jadi tenang aja bos, pasti. Siap.